Hai, di video kali ini kita akan membuat sistem loginnya. Tapi sebelum itu ada yang mau saya perbaiki di pemanggilan setting ya, di sebagian provider di sini. Ya, ini biasanya saya lakukan kalau saya mau menargetkan view tertentu ya. Tapi kalau mau targetkan keseluruhan view, sebenarnya scriptnya bisa lebih pendek ya, seperti ini saja. Jadi ini bisa dihapus ya. Kemudian ini jangan lupa diimpor ya. Jadi hapus dulu huruf W nya, kemudian ketik ulang, pilih Illuminate Super Fastcat. Jadi dia impor ya, koinnya. Dan jangan lupa di save. Kalau di refresh seharusnya ini tidak ada perubahannya, karena kita hanya mengganti scriptnya supaya lebih pendek. Untuk sistem login di Laravel sendiri itu sebenarnya ada beberapa ya yang bisa kita download. Contohnya itu yang di sini ya. Untuk Laravel 12 sendiri itu dia sudah punya beberapa starter pack ya. Kalau kalian download ini nanti sudah disediakan sistem login lengkap dengan reset password ya, menggunakan email. Cuma kalau kalian pakai ini kalian harus belajar dulu React Native, Vue.js atau Livewire. Kemudian di Laravel kalau tidak salah mulai dari Laravel 9 itu ada namanya Laravel Breeze ya. Tapi ini dia masih bisa digunakan di Laravel 12. Cuman untuk dokumentasinya sudah tidak tersedia untuk Laravel 12 ya. Tapi masih bisa kita install. Kalau ini tampilannya itu base-nya itu Tailwind CSS ya. Jadi kalau kalian mau pakai ini harus paham dulu Tailwind CSS. Selain itu ada juga Laravel UI. Kalau ini dia punya Bootstrap ya, dia bisa menggunakan Bootstrap ya ini. Cuman pada saat kalian baru belajar sebaiknya kalian gunakan dulu yang standar ya, supaya kalian mengerti bagaimana sistemnya bekerja. Jadi kita buka dokumentasinya Laravel. Kemudian cari ya dokumennya, atau bisa juga kontrol K. Kalian cari ini authentication. Di sini kalian scroll. Kita cari ya, ini manual authentication user. Jadi di sini kalian perlu membuat sebuah controller, yaitu login controller. Ini bisa kalian copy. Dan kalian buka terminalnya, php artisan mac -2 controller, kemudian di paste. Ini tidak usah pakai resource ya, jadi langsung saja enter. Ini kurang n ya, php artisan ya. Kalau salah ketik tinggal tekan saja harapan atas ya, kemudian tekan kontrol dan klik. Untuk isinya kalian bisa copy dari sini. Ini copy, tinggal kontrol A, paste. Tapi ini untuk menangani proses loginnya ya. Sementara kita harus buat dulu tampilan loginnya. Dulu kalian buat public function index, kemudian return view login titik index, dan jangan lupa kirim title ya. Titlenya tuh login. Kemudian ini muncul notif ya, karena kita belum buat view-nya. Jadi kalian bisa copy, buka lagi terminal, php artisan mac -2 view paste.
Ini kalau di save ini sudah hilang ya. Ini email. Ini nanti kita tangani ya. Kita buat dulu tampilan loginnya, tapi sebelum itu kita harus buat routingnya di bagian sini. Kalau kemarin pada saat kita akses aplikasi kita, itu dia langsung pindah ke halaman dashboard ya. Ya ini URL root kita. Ini perlu kita ganti. Nah sekarang ini bisa kalian copy, save, alt bawah. Sekarang kalau mau akses halaman dashboard itu harus ditambahkan /dashboard. Kemudian nanti URL root default kita itu dia akan diarahkan ke login controller. Ini kalian bisa ganti jadi login ya. Ini kalau di refresh tampilannya masih putih ya, karena belum ada tampilannya. Kemudian untuk tampilan login, kalian bisa buka lagi di bagian template-nya. Buka indeksnya. Dia ada di bagian sini login. Ini bisa kalian cari ya. pageslogin.html. Jadi kalian cari ya ini pageslogin.html. Kita buka tampilannya di Visual Studio Code. Tinggal ditarik seperti ini. Oh ini kurang satu ya. Copy lagi, shift alt bawah. Ini tuh untuk tangani proses loginnya. Tadi namanya itu ya ini ya, tinggal copy saja. Tapi ini dia metodenya post ya. Karena dia akan mengirimkan email dan password. Ini tidak boleh pakai get. Nanti email passwordnya muncul di URL-nya kalau pakai get ya. Ini ganti jadi post. Kemudian ini kalau kalian perhatikan untuk loginnya ini sama ya untuk bagian atasnya. Jadi kita bisa copy saja dari tampilan layout yang sudah kita buat di app ya. Nah ini kalian minimize headnya. Kalian copy dari body sampai ke atas. Untuk loginnya itu kita akan buat tampilannya berbeda, karena dia tidak punya sidebar dan juga top bar ya. Makanya kemarin kita buat ini guys. Ini untuk tampilan login. Tinggal dipaste. Kemudian kita ambil lagi dari app. Kita cari ke bawah ya. Kita ambil footernya. Ya ini. Oh ini tidak perlu ya. Kita ambil dari sini ya. Add-on sampai ke bawah. Paste di sini. Kemudian untuk tampilannya kita bisa ambil dari sini, ambil di pageslogin.html, minimize mainnya. Jadi kalian ambil mainnya dan ini tombol untuk naik ke atas ya. Kalau sudah banyak di scroll nanti dia akan muncul tombol ini. Kalian copy dan paste ke guys. Untuk loginnya bisa di close ya, pages login. Kemudian kita perlu ganti ini ya, logo. Kalian ke atas ada logo di atas. Di sini ya ada logo. Ini bisa di copy. Ini ganti. Dan paste. Nah, ini juga ya. Ini kalian copy. Ini app name ya. Dan copy lagi. Kita cari di bawah ada footer ya. Ya ini. Footer. Copy lagi. Kayaknya kemarin ada juga login title ya. /dashboard. Nah, ini judul halaman login. Kemudian di sini nanti yang berbeda tuh yang ini ya. Jadi ini perlu kita cut. Nanti kita pindahkan ke halaman login titik index. Jadi di sini kita harus buat $slot.
Ini bisa di-cut. Buka lagi login titik index. Jangan lupa panggil komponennya ya. X. Nama komponennya itu guess. Kemudian jangan lupa ditutup X guess. Dan kita paste. Kemudian kita perlu mengirimkan title ya. Seperti di halaman-halaman lainnya. Ya, ini ada title. Ini kalau di refresh harusnya sudah muncul ya. Ini bisa kita ganti judulnya. Kalian ke sini, ini hapus saja untuk P-nya. Kita ganti ini jadi login title. $setting login title. Jadi apapun yang kita ketik di login title nanti dia akan cetak di sini. Ini nanti kita ganti ya supaya tidak sama yang di atas. Nah, kita edit dulu. Di sini kita tidak perlu no validate, ini juga tidak perlu karena kita menggunakan parsley.js ya. Jadi kalian tambahkan kelas form. Ini sudah kita buat. Dan metodenya dia post. Actionnya kita arahkan ke route, buka kurung, kita ada di web ya, ini login authenticate. Jangan lupa kirimkan untuk CSRF ya. Kemudian di sini kita bukan pakai username ya, tapi email. Jadi ini perlu diganti jadi email. Ini juga email. Ini bisa dihapus. Username-nya email, jangan lupa tipe-nya juga email. Oh, ini username-nya email ya. Kemudian kalau user misalkan salah masukkan password atau email, kita kembalikan ya nilai emailnya. Old email, ini ALTZ supaya dia turun. Kalau untuk password jangan ya, jangan kembalikan passwordnya, biar dia ketik ulang ya. Ini perlu kita ganti juga. Password. Kemudian untuk remember me, ya ini biasanya kalau kita ketik kita simpan, nanti dia akan tersimpan di browser ya. Untuk username dan password ini tidak akan kita buat, jadi ini bisa dihapus. Kemudian ini kalau kita mau buat sistem registrasi ya, jadi user bisa lakukan registrasi. Cuman untuk aplikasi yang kita bangun ini tidak ada ya, jadi kalian bisa hapus. Dan refresh. Ya, ini email, ini password. Sekarang kita ke controllernya ya. Ini kalau pakai indent, nanti dia akan kembalikan ke halaman sebelum kalian akses loginnya. Misalkan kalau saya akses dashboard, pada saat berhasil login dia kembalikan ke dashboard. Tapi kita tidak akan buat seperti itu, nanti kita langsung arahkan ke dashboard ya. Kalian bisa copy dari user untuk store-nya. Ini ambil saja ini. Karena kita juga akan kirimkan notifnya ya kalau dia berhasil login. Jadi kembalikan ke dashboard index with success, ini data login berhasil ya. Login berhasil. Kalian bisa tambahkan kata-katanya selamat login berhasil. Untuk errornya, nah ini jangan seperti ini. Ini kalau pakai with errors pakai S ya. Itu nanti kita bisa mengirimkan beberapa data errornya. Makanya di sini dia pakai array ya. Ini kita ganti. Kalau pesan errornya cukup satu ya untuk semuanya, yaitu login gagal, email atau password tidak benar. Tapi jangan pakai S ya. Untuk notif suksesnya itu sudah pernah kita buat, tapi untuk error belum kita buat ya. Jadi kita perlu membuatnya di Guess. Kalian scroll ke bawah, ini tinggal di copy ya. Ya, ini sukses, copy saja ini.
Kita ganti ini jadi error. Ini juga flash error ya. Jangan sama nama variabelnya di atas. Kemudian kalian bisa lihat dokumentasinya itu di suite alert ya. Apa nama ikonnya? Ini yang sukses. Cari yang error. Oh ini ya error. Untuk errornya ini ikonnya berarti error. Kalian copy paste di sini. Tulisannya kita copy saja ini ya. Oops. Sekarang kita lakukan pengujian ya. Tapi yang pertama kita akan buat loginnya gagal ya, supaya muncul pesan error. Sekarang emailnya operator. Ini tidak ada ya. Jadi pasti gagal. Operator gmail.com. Sudah muncul ya pesan errornya. Ini super admin. Emailnya ada. Passwordnya kita buat salah ya. Karena passwordnya kemarin itu 123 ya. 123456778. Ini juga gagal. Ini kalian jangan buat, misalkan kalau emailnya benar, passwordnya yang salah, nanti kalian tulis password tidak benar. Karena nanti user bisa mengetahui kalau ternyata email ini dia terdaftar, hanya passwordnya yang salah. Artinya dia sudah tahu emailnya sudah benar, tinggal passwordnya. Jadi sekarang kita buat login yang benar ya. Jadi dia sudah bisa masuk. Emailnya benar, passwordnya juga benar. 1, 2, 3. Login. Ini sudah muncul juga notifnya, login berhasil. Kemudian tinggal kita buat ini, logout. Untuk logout, kalian buka lagi Bootstrap ya. Kita akan gunakan modal. Jadi tekan Ctrl K, modal. Karena tombolnya sudah ada, kalian tidak perlu ambil untuk tombolnya. Yang kita ambil itu yang ini, toggle-nya dan targetnya. Ini copy. Kita cari ini ada di app ya. Berarti gue sini sudah bisa di close. Indeksnya juga sudah bisa di close. Ini biarkan dulu. Kalian ke resource, views, layout, app ya. Tadi namanya sign out ya. Kita cari saja ya. Ctrl F, sign out, sign out ya ini. Ini kalian tinggal paste ya. Tapi ini jangan pakai sampel modal, kita ganti ya. Log out modal. Kemudian copy lagi modalnya. Ini ya, copy ini. Kita paste di bawah ya. Ya di sini, di bawahnya modal delete. Ini modal logout. Paste. Ini close, batal ya. Ini ganti jadi danger. Kemudian ini kita ya logout. Ini jangan lupa harus disamakan ya sama ID tombolnya, yaitu logout modal. Ini tidak perlu. Tinggal kita ini title aja, headernya tidak perlu, jadi bisa dihapus. Sini kita kasih keterangan, Anda yakin ingin logout, save. Kita refresh. Ini sudah muncul ya. Nah untuk cara logoutnya kita buka lagi dokumentasinya. Kalian scroll ke bawah, cari logout ya. Ini login out. Ini bisa di copy. Kita paste di controllernya. Ini kalian hapus spasi lebihnya ya.
Ini jangan lupa ambil lagi nih with success supaya muncul juga notifnya ya. Ini kita ganti jadi logout berhasil. Jangan lupa perlu ditambahkan lagi di routingnya, copy ini shift alt bawa. Ini Ctrl D paste. Untuk logout ini dia bukan metode post ya, karena dia metode get. Berarti di app blade ini jangan pakai button ya, kita pakai link ya. Jadi pada saat user mengklik ya logout, nanti dia akan diarahkan ke route yang tadinya kita buat ya, yang ini login titik logout, save dan refresh. Kita klik sign out, kalau batal tidak jadi ya logout ya. Sekarang kita sudah berhasil keluar dari aplikasinya. Tapi ini dia belum punya security ya. Kalau saya akses dashboard, ini masih bisa diakses, padahal saya belum login ya. Ini Laravel sudah buat ya. Di Laravel itu kalian cari namanya middleware. Ini middleware. Kita scroll. Nah ini kalau kalian mau buat middleware baru ya, yang tidak disediakan oleh si Laravel. Tapi ada beberapa middleware yang sudah dibuat oleh si Laravel ya. Kita scroll ke bawah. Ini kalau out ini nanti dia akan cek apakah user sudah login. Kalau sudah login dia bisa akses misalkan dashboard, setting atau user. Kemudian ada juga namanya GUES ya. GUES ini dia akan cek apakah user sudah login. Kalau sudah login itu dia tidak perlu lagi, misalkan saya mau akses halaman login. Kalau saya sudah login kan kita tidak perlu lagi akses halaman login karena kita sudah login. Yaitu nanti tugasnya si GUES ini. Untuk cara pakainya kalian bisa scroll ke atas ya. Ya ini cara pakainya. Ini tadi yang disuruh buat oleh si Laravel ya, yaitu ensure token is valid. Ini nama kelasnya tadi di atas itu ensure token is valid. Ini cara pakainya itu seperti ini. Semua routingnya perlu kita bungkus dengan middleware-nya. Jadi ini bisa kalian copy. Kita bungkus ya di webnya. Ini mana yang harus diakses, yang bisa diakses kalau sudah login. Berarti yang ini ya. Ini kan hanya bisa diakses kalau user sudah login. Jadi kalian paste di sini. Ambil lagi penutupnya di bawah. Paste. Kemudian nama middleware-nya itu bukan ini ya. Ini adalah out. Save. Sekarang kalau saya kembali ke halaman dashboard, ini seharusnya tidak bisa ya, karena saya belum login. Ya ini error karena dia tidak menemukan routing login ya. Oh ini ya. Ini defaultnya kalau belum login diarahkan ke login ya. Jadi kita perlu merubah name-nya. Jangan pakai index. Cukup login. Supaya tidak error ya. Sekarang kita copy lagi. Kalau user sudah login, ini tidak boleh lagi bisa diakses ya. Coba saya login dulu. Super admin gmail.com 123. Sekarang kan kayak saya sudah login. Kalau saya akses halaman login kembali, ini tidak perlu karena saya sudah login. Ini tugasnya middleware GUES. Copy saja ini, copy lagi penutupnya dan paste. Ini ganti jadi GUES. Sekarang kalau kita tes ya, saya mau kembali ke halaman login, ini tidak perlu. Jadi kembalikan lagi ke dashboard karena kita sudah login ya.
Kemudian ini kalau saya login sebagai admin ya, kita kan punya dua buah akun ya. Kalau saya login sebagai super admin, seharusnya aksesnya akses full. Dan kalau saya login sebagai admin, ini harus dibatasi aksesnya. Misalkan admin ini dia tidak bisa akses halaman user ya. Ini kalau sekarang dia masih bisa akses halaman user. Ini perlu kita batasi ya berdasarkan role usernya. Makanya kita perlu membuat middleware baru ya. Jadi kalian copy ini, kita buat middleware-nya, buka terminal, ini dipaste, kita ganti namanya ya, ensure has role, jadi tergantung role-nya apa ya. Dan kalian enter, kalian klik ya, control klik. Untuk cara penggunanya sebenarnya ada di dokumentasinya ya, di bawah ya ini. Tapi ini untuk token ya. Kalau tokennya tidak sesuai dengan token yang disediakan, nanti dia akan arahkan ke halaman home. Tapi kalau sesuai, ya requestnya bisa berfungsi. Cuman karena kita bukan pakai token, kita pakai role ya. Jadi kita akan periksa role-nya apa. Berarti di sini kita harus menerima sebuah parameter baru, yaitu roles. Kemudian role yang dikirim ini bisa lebih dari satu ya, karena bisa saja sebuah halaman itu bisa diakses oleh dua role yang berbeda, atau juga bisa hanya satu role yang bisa akses ya. Jadi kita buatnya lebih fleksibel. Dan ini perlu kita tampung ya, dengan sebuah parameter $roles, karena lebih dari satu pakai s ya. Cuman ini kalau seperti ini kita hanya bisa menangkap satu data. Kemudian kita juga tidak tahu berapa banyak data yang dikirim nantinya. Supaya kita tidak pusing menghitung berapa banyak data yang dikirim, kalian perlu tambahkan ini titik 3 kali ya. Selanjutnya kita lakukan pengulangannya. Ini bisa di copy. For each, buka kurung, $roles as $roll. Kemudian kita cek if, kita panggil ya out. Ini untuk memanggil user ya. Kalian bisa lihat di bagian authentication. Nah ini, kalau kalian scroll, kalau kita mau ambil data user ya, nah ini out user. Ini tuh untuk mengambil data user. Ini bisa kalian copy ya. Tapi yang kita ambil itu adalah role-nya. Kalau ini kan semua data user, yang kita butuh adalah role. Jika role-nya user sama dengan $role, dari role yang kita izinkan ya, berarti requestnya bisa berlanjut. Ini kalian pindahkan ke atas, alt atas, Ctrl B. Ini error, kalian harus impor ya. Hapus dulu satu, kemudian tambahkan satu huruf. Eliminate support fastcat. Dan jangan lupa, kalau gagal, misalkan role-nya tidak sesuai yang kita inginkan, di Laravel itu ada sebuah tampilan ya, 401. Ini untuk menampilkan view ketika user tidak memiliki akses ya. Kemudian ini harus kita tes ya. Jadi si admin ini dia tidak bisa mengakses data user. Jadi kita perlu menambahkan di bagian web untuk pengecekan dari role-nya di sini ya. Nanti kita kirim di sini, dia akan cek di sini apakah role-nya diizinkan atau tidak. Jadi di bagian user ya, ini kita perlu menambahkan middleware-nya. Jadi kalian panggil middleware.
Oh, ini harus kita daftar. Ini namanya terlalu panjang. Ini kan kalau kita mau panggil, kita panggil ensure has role. Ini bisa kita ganti ya. Kalian bisa ganti name-nya itu di app. Ya, di bagian sini. Ini ya, middleware. Kita panggil ya $middleware. Dan kita berikan name alias. Dan kita panggil nama aliasnya mau apa. Karena di sini kita lakukan pengecekan role. Nama aliasnya itu role saja ya. Baru kita panggil nama kelasnya yang ini. Supaya nanti di sini kita cuma panggil role, tidak perlu kita panggil lagi kelasnya. Ensure has role, kemudian titik 2 kelas. Ya, ini bakalan error ya. Karena ini belum di reload, hapus dulu satu huruf. Belum diimpor ya. Hapus dulu satu huruf, kemudian ketik kembali E-nya, baru di tab supaya dia impor ke atas. Nah, ini ensure has role. Sekarang tinggal kita panggil nama aliasnya saja. Berarti untuk user ini, middleware yang diterima itu adalah yang role-nya adalah super admin. Nanti kalau role-nya misalkan hanya bisa diakses oleh 2 role, berarti di sini tinggal ditambahkan koma ya, misalkan sama admin juga. Kita tes ya. Sekarang untuk user ini sudah kita periksa kalau dia hanya boleh diakses oleh super admin. Kalau saya kunjungi halaman user, dia akan pindahkan ke 401 unauthorized. Atau kalian tidak punya hak akses ya. Tapi kalau untuk dashboard dan setting ini masih bisa diakses ya, kecuali ini. Kemudian berikutnya, kalau dia tidak bisa akses ya tidak perlu ditampilkan ya untuk role-nya, untuk menunya. Jadi menu user ini perlu kita sembunyikan dari si admin. Ini berarti bisa di close ya. Kalian buka di layout, resource, view, layouts, app ya. Kita cari menu user. Di sini kita cek ya. Pakai if, kemudian kita panggil out untuk mengambil data user, .2.2 user. Kemudian yang kita ambil itu adalah data role-nya. Jadi jika role-nya sama dengan super admin, ini kayaknya super adminnya kita huruf besar ya. Ini super admin. Berarti di sini harusnya juga huruf besar. Kalau user role-nya sama dengan super admin, baru halaman ini bakalan muncul. Kalau tidak sama dengan super admin ya ini tidak perlu muncul. Jadi kalau saya refresh harusnya sudah hilang ya. Ya mumpung kita masih di sini, kita akan ganti nih ya namanya. Ini bisa kalian copy. Kita scroll ke atas. Nah ini web designer, kita akan cetak role-nya. Ini name ya, nama usernya. Ini copy lagi untuk name-nya. Kalian scroll lagi cari ini ganti jadi name. Kalau kita refresh harusnya sudah berubah ya. Ya ini role-nya adalah admin. Tinggal fotonya. Fotonya itu kalian bisa copy dari user edit. Kita cari foto LTZ ini ya. Ini copy saja ini. Ganti fotonya. Nah ini.
Tapi ini bukan user ya, berarti kalian harus copy ini. Usernya kita ganti, Ctrl D, paste, refresh. Harusnya fotonya sudah berubah ya, karena dia tidak punya foto profil. Ini hapus ya, need help. Ini tidak kita pakai. Refresh, harusnya sudah hilang ya. Kita logout, kita login kembali sebagai super admin. Kalau super admin, menu usernya muncul, kita kunjungi juga bisa diakses ya. Kita kembali ke admin. Nah sekarang kalau adminnya mau ganti password itu kan repot ya, dia harus hubungi super admin untuk ganti password, karena dia tidak bisa akses halaman user. Berarti menu ini harus kita fungsikan. Yang pertama itu kita ini ya, my profile. Ini kita buat saja di dashboard ya. Kita buat dulu view-nya, routingnya. Dashboard ya ini. Ini kalian copy, si file bawah. Dashboard/show ya. Show itu untuk menampilkan detail user. Kemudian kita ke controller user, controller dashboard ya ini. Ini bisa kalian copy. Show. Ini jadi dashboard show. Ini my profile. Ini ya my profile. Kemudian jangan lupa kirim data usernya ya. Data user itu diambil dari out .2.2 user. Ini jangan lupa diimpor ya. Hapus dulu satu, baru diimpor. Untuk view-nya kita buat dulu ya, dashboard.show php artisan mac.2 view, paste, klik. View-nya seperti biasa, kalian bisa copy dari blank ya. Kemudian kita kembali ke app, kita cari tadi ya, my profile. Nah ini kita perlu ganti hrefnya ya. Route dashboard show. Sekarang kita kunjungi my profile. Isinya ini sama seperti di user show. Jadi kita copy saja ini semuanya. Kita paste di dashboard show. Kita ganti isi kontennya. Jadi kalau di refresh harusnya sudah muncul ya. Nah, ini my profile. Kita tambahkan tombol di bawah ya. Tombol untuk ubah datanya. Tapi kita perlu dulu buat ya untuk routingnya. Ini copy lagi si file bawah. Ini untuk edit ya. Edit. Kemudian sekalian yang kita copy lagi si file bawah untuk update ya. Kalau update metodenya bukan get tapi put ya. Di show ini kita bisa tambahkan tombol ya. Ubah data. Kemudian hrefnya kita arahkan ke yang tadi kita buat, yaitu dashboard edit. Oh ini kurang satu ya. Kemudian jangan lupa kelasnya ya, kelas btn warning ya, warna kuning. Refresh. Ini kalau dia full, ini perlu kalian bungkus ya, bungkus dengan sebuah div supaya dia tidak full. Sekarang kita buat ini account setting ini juga, kita copy routingnya.
Kalian kembali ke app, di bagian akun setting ini kita ganti untuk rutenya ya. Sekarang kita copy lagi nih. Ini untuk edit. Edit profile. Ini perlu kalian copy lagi untuk membuat view-nya. Oh, ini sudah ada ya. Cukup tekan harapan atas, ganti show-nya jadi edit. Enter. Klik. Edit ini pada dasarnya sama seperti pada saat kita buat edit user ya. Jadi ini kalian bisa Ctrl A, kemudian paste di edit dashboard ya. Jadi kalau kita refresh, kita kunjungi saja ya langsung halaman ubah data, ini sudah muncul edit profile. Tapi ini bukan dari menu user. Tapi kalau dia edit dari sini, jangan sampai si admin ini dia rubah role-nya menjadi super admin. Berarti ini perlu kita hapus ya. Ini kalau back, kita kembalikan saja ke halaman dashboard ya. Dashboard. Ini role-nya berarti perlu dihapus. Jangan sampai dia bisa ganti role-nya. Kalau kita batal, kembali ke dashboard. Kalau kita akses kembali akun setting ya sudah sesuai. Untuk tangani prosesnya, kalian bisa ambil dari user controller ya. Kita cari di bagian update ya, di sini. Ini kalian copy. Kita paste di dashboard. Kita edit dari atas. Dan ini user ini itu diambil dari sini ya. Ini kalian copy. Kita bisa paste di sini. Jadi $user sama dengan out user. Jadi ini bisa dihapus. Kalau yang dari menu user kan kita gunakan model binding ya, makanya dikirim lewat parameter. Kalau ini kita langsung ambil dari database-nya. Karena jangan kalian kirim data user dari sini ya. Kalau kalian kirim dari sini, misalkan ID usernya 1, nanti dia bisa rubah jadi 2. Nanti data orang lain yang berubah. Makanya ini tidak boleh dikirim parameter usernya. Tapi jangan lupa di sini role-nya itu tidak wajib ya. Jadi ini perlu dihapus. Kita scroll lagi, storage ini belum diinput. Kita hapus dulu satu huruf, baru kita import ya. Ya ini, eliminate super cascade. Ini kalau berhasil, kita kembalikan ke sini ya, dashboard show. Sekarang tinggal kita uji coba ya. Kita refresh. Sekarang saya ganti namanya jadi Andi awal. Simpan. Oh, ini menunya data salah ya. Oke, ini jangan user ya, tapi dashboard. Kita refresh dulu. Kita ganti namanya jadi Andi awal. Simpan. Nah, ini data berhasil diubah. Namanya sudah berubah ya. Kalau kita ganti fotonya, simpan. Ya, datanya sudah berhasil dirubah, fotonya berubah, ini juga berubah. Jadi untuk template adminnya ini sudah selesai ya. Jadi ini bisa nantinya kalian gunakan untuk project studi kasusnya. Oke, sebelumnya kita ganti dulu di sini ya. Judul loginnya ganti saja jadi page login. Ini copy. Kita perlu ganti juga di bagian seedernya. Supaya kalau kita generate ulang seedernya itu sudah berubah juga ya. Login title ini page login. Sekarang kalau saya logout, harusnya judulnya juga sudah berubah.
Nah, ini page login. Jadi templatenya itu dibuat lebih dinamis ya. Kalian bisa ganti-ganti. Ini nanti kita akan ganti dengan nama aplikasi. Kita tidak perlu rubah di bagian scriptnya. Tinggal ganti di menu setting. Sekian untuk video kali ini, dan untuk materi template integrasi dengan template adminnya itu sudah selesai ya. Next materi kita akan masuk ke studi kasus.